Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngelanjutin nih anime Kaguya part ketiga. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Walaji. Singkat kata singkat cerita, musim hujan udah datang, bahkan hati Rintaro. Lanjut, singkat kata cerita, musim hujan tuh udah datang bro. Bahkan hati Rintaro tuh udah kayak kehujanan karena kejadian kemarin. Kejadian mana bang? Kayaknya nggak ada tuh yang bikin Rentaro putus cinta atau gimana gitu. Kamu lupa dengan keimutan Waguri kemarin. Bahkan wajah Rintaro sangat menyeramkan sekali kan. Bahkan sampai tidak sadar menjatuhkan bukunya. Ya ini wajar banget ya kan bagi mereka. Karena sekarang mereka tuh tidak khawatir. Karena Rintaro pasti akan cerita kalau udah keadaannya tuh gawat darurat. Rintaro tuh juga ngelamun nih tentang apa yang dia lakukan Waguri saat seperti ini. Ternyata mereka semua tuh berencana nih buat main ke rumah Rintaro. Tapi Rintaro tuh sedikit trauma karena dulu saat kecil dirinya tuh pernah dihina karena tinggal di toko kue. Ya, melihat wajah Rintaro itu pun Susami pun menarik kata-katanya dan bilang kali ini ia boleh kok main ke rumahnya saja gitu kan. Mantap. Tapi Rintaro kali ini menjawab, "Ya bisa kok. Nanti dia tuh akan menanyakan dulu ke emaknya." Dan wajah itu membuat mereka semua senang gitu bro. Karena ini adalah baru pertama kalinya mereka pergi ke rumah Rintaro. 中間とスポタイ終わったし久々に遊ばね嫌だったら言えよいいよごめんなやっぱ俺んちにしよう Singkatnya, hari Sabtu tuh udah datang. Di sini mereka pun datang nih, bahkan sampai terkagum-kagum dengan rumah Rintaro yang barengan toko kue. Tidak seperti yang apa dibayangkan oleh Rintaro sebelumnya. Mereka pun juga diajak buat naik ke atas ikan karena di atas adalah bagian rumahnya. Bahkan di sini ibu Rintaro tuh seneng banget karena ini adalah pertama kalinya Rintaro tuh mengajak teman-temannya datang ke rumah. Bahkan di sini mereka tuh juga melihat foto Rintaro nih saat masih kecil dengan rambut yang belum pirang dan juga belum tindikan nih bro. Lalu tiba-tiba tuh ada tamu spesial lagi nih, tapi bukan martabak gitu, yaitu adalah Waguri yang datang bersamaan dengan Subaru dan diantar sama Emak Rintaro. Rintaro tuh juga terkejut gitu bro ya, kok bisa gitu bro ada Waguri di sini kan? Apalagi sikap Rintaro yang sangat malu melihat wajah Waguri yang sangat imut. Ya, Emak Rintaro pun langsung pergi nih buat masakin mereka semua. Tapi Waguri tuh malah tanya ke Subaru ya kan, bagaimana penampilannya ya kan? Ya Subaru jawab udah oke kok dan bagus. Dia apalagi kelihatan kawaii gitu bro. Udah gak apa-apa santai aja gitu kan. Udah cantik gitu bro. Ya, lanjut singkat cerita makanannya tuh udah selesai kan. Bahkan banyak sekali nih makanan yang dibuat oleh emaknya. Ya, emak pun tolong bentar ya kan buat mengambil kue. Saat makan Usam itu bertanya nih tentang sejak kapan Rintaro tuh mulai berambut pirang dan juga tindikan. Nah, Rintaro tuh menjawab sejak usia 11 tahun dan itu tuh karena hal yang sangat sepele gitu loh, Bu ya. Ya, semuanya tuh penasaran nih apa sih hal yang bisa membuat Rintaro tuh berganti rambut. Ya, pada akhirnya Rintaro tuh bercerita, Bro, bahwa dulunya tuh banyak sekali yang menjauhi dirinya. Tapi suatu hari di keluarganya tuh pergi ke toko kue dan di sana ada seorang koki yang berambut perang dan juga tindikan gitu bro ya yang membuat Rintaro tuh sangat terkagum-kagum. Apalagi rasa kue itu sangat umami. Lalu setelah pulang Rintaro tuh memberanikan dirinya nih buat bilang kalau dia tuh mau ngecat rambut dan juga tindikan. Ya respon dari emak dan ayahnya tuh setuju kalau Rintaro mau melakukan hal itu. Tapi begitu Rintaro ganti rambut malah makin banyak orang yang menjauhi Rintaro. Tapi bagi Rintaro dia tuh tidak peduli lagi. Lagian dia tuh udah menyerah soal hal itu. Ya maksudnya tuh menyerah bersosialisasi gitu bro ya. Tapi menurut Osami yang salah itu adalah orang yang dulu di dekat Rintaro. Karena mereka tuh tidak bisa menilai orang gitu. Kalau itu dirinya pasti tuh Usami tuh mau berteman dengan Rintaro. Karena Rintaro tuh sangat baik sekali. Begitu juga Waguri nih yang setuju dengan pendapat Usami. Tumben banget nih bocah bijak banget gitu bang. Ya mungkin karena makan itu. Lanjut aja dulu. Ya ternyata Emak Rintaro tuh dari tadi mendengar cerita itu, mengenang masa lalu di mana dirinya tuh mengecat rambutnya dan juga menindik karena Rintaro. Ya ibunya tuh khawatir karena dulu saat Rintaro udah nyerah buat berinteraksi dengan orang ya kan. Dan saat Rintaro berani bilang mau ganti rambut dan juga tindikan ya kan, itu membuat ibunya senang karena Rintaro tuh berani nih ngungkapin apa yang mau
kemauan dari Rintaro dan berharap jika suatu hari akan ada orang baik yang selalu ada di dekat Rintaro. Kembali ke masa sekarang, kesini emaknya pun bawa kue kan yang banyak buat camilan mereka semua dan lalu kembali buat bekerja. Rintaro pun datang menemui ibunya dan mengucapkan terima kasih lalu pergi. Hal itu membuat emaknya tuh sedikit menangis. Singkat cerita, mereka tuh juga bermain game nih. Bahkan berencana buat pergi liburan musim panas. Akan tetapi Subaru tuh mengingatkan kalau mereka tuh harus ujian terlebih dahulu sebelum pergi gitu kan. Ya, semangatkan hal itu. Usami dan Rintaro tuh jadi flat banget. Apalagi Saku yang trauma nih ngajarin mereka berdua. Akan tetapi Waguru tuh nyaranin buat belajar bareng saja jika mereka senggang. Singkat cerita, saat weekend mereka nih belajar bareng nih di restoran Familia. Bahkan di sini Ayato sama Saku tuh sadar akan sesuatu, bro ya, yaitu kedekatan Rintaro dan juga Waguri. Awalnya mereka sih semangat banget buat belajar. Akan tetapi saat udah mulai kan Usami nih langsung bobo gitu kan. Tapi untungnya ada Waguri nih yang bilang tentang makanan dessert dan membuat Usami langsung kembali bersemangat. Udah kayak emak sama anak aja ini mah dua orang nih. Lanjut. Waguri ini juga nawarin bantuan ke Rintaro, tapi Rintaro bilang dia tuh akan berusaha terlebih dahulu dan jika tidak tahu dia akan bertanya gitu kan. Sedangkan Usami ini kaget banget gitu bro ya, melihat buku Subaru yang sangat tebel banget. Sedangkan punya Usami tuh dikit banget gitu bro. Tapi di dalam hati Subaru tuh bilang kalau buku yang dibawa Usami tuh bukannya untuk anak SMP gitu bro ya. Mantap. Oh, waduh, kesenjangan belajar ini mah. Atau bukunya ya gini ya, kesenjangan buku ini. Waduh, lanjut. あんの俺らのペラペラだよ自分の勉強に集中しなよ、宇佐美。 Saat Rintaro kesusahan, dia nih mau minta bantuan nih ke Waguri yang sedang fokus banget nih. Tapi di sisi lain Subaru tuh juga mau minta tolong ke Waguri. Akan tetapi masih dipinjem sama Rintaro. Awalnya Usami tuh mau membantu, tapi ngeliat soalnya ada udah bingung. Tapi Saku tuh dengan mudah mengerjakan soalnya. Ya Subaru tuh tanya bagaimana cara Saku menjawabnya gitu kan. Ya Saku tuh hanya menjawab ya karena cuman bisa disisain dengan cara itu atau dengan apa ya namanya ya kalau matematika ya. Oh, maksudnya tuh cara penyelesaiannya tuh cuman ada satu cara gitu bro, yaitu cara itu doang gitu kata Saku gitu. Ya Ayato pun jujur kali ini ya kan, kalau cara jelasin Saku tuh sangat buruk sekali. Ya jelas Saku tuh nggak terima gitu kan dan jelasin semuanya ke Waguri dan juga Subaru. Akan tetapi mereka berdua tuh nggak paham sedikit pun gitu kan. Mantap. Besok ambil jurusan PGSD aja bang Saku ya, biar bisa ngajar gitu kan nanti. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, prok prok prok. Lanjut. Malah jadi guru SD kalau sekarang ya. Lanjut. Singkat cerita, ujian tuh juga udah selesai bro. Dan mereka tuh sempat lolos. Aduh. Singkatnya, ujian tuh udah selesai. Dan mereka berempat tuh akhirnya lolos tanpa ada remedial sedikit pun. Bahkan meninggalkan teman mereka yang sering remedial. Lalu pelajaran pun dimulai. Bahkan suka sayang guru mereka tuh juga bilang kalau mereka tuh harus menikmati masa muda mereka. Tapi tentu aja PR tuh harus tetap dikerjakan itu bro ya. Lanjut. Singkat cerita, saat pulang sekolah anak-anak nih ngajak buat pergi main. Tapi mereka tuh pada bingung iku mau pergi kemana kita hari ini bro ya. Dan Rintaro pun akhirnya menjadi opsi, yaitu Rintaro tuh berpikir gitu kan mau main apa ya. Dan Rintaro bilang kalau dia ingin bermain bowling. Dan semua pun sangat setuju. Lanjut. Saat perjalanan ke tempat bowling, mereka nih pas-pasan nih sama anak Kikyo. Ya Usami tuh mau menyapa, untungnya ya kan dihentikan sama Saku dan juga Ayato gitu. Aduh, untungnya ditutupin itu. Emang bahaya ini orang ya kan. Kadang bijak, kadang rada-rada. Lanjut. Saat semuanya udah di jalan, Rintaro sama Usami ini sampingan. Ya Usami tuh tanya kan, apakah Rintaro tuh berpacaran sama Waguri gitu bro ya. Pertanyaan ini tuh membuat Saku sama Ayato menjadi diam pak ya. Dan juga Rintaro tuh terkejut ya kan. Padahal Ayato sama Saku tuh enggak mau ya kan, enggak mau kebongkar dan milih diam aja gitu bro. Tapi si bocah satu ini tuh malah nyeplos dibilang apakah Rintaro tuh pacaran gitu kan. Mantap. Ya Rintaro pun menjawabnya enggak. Tapi Usami tuh tanya lagi nih, apakah kau menyukai Waguri gitu kan? Ya Rintaro menjawab enggak dong. Ya Usami tuh bilang ya kan kalau menurut dirinya tuh Rintaro sangat suka sama Waguri dari gerik-geriknya kemarin.
Bahkan Saku sama Ayato ini yang udah sadar ya kan, tapi cuman enggak bilang aja ya kan. Sontak Usami tuh langsung ditarik dah sama Saku dan juga Ayato. Bahkan Ayato bilang, "Udah jangan dipikirkan Rintaro ya." Rintaro tuh harap Waguri tuh enggak tahu tentang perasaan ini gitu, Bro. Ya, karena dia tuh udah malu karena teman-temannya tahu perasaannya itu kan. Lanjut. Singkat cerita, saat mereka bermain ya kan, jadilah mereka tuh jadi dua kubu ya kan, Usami sama Saku dan yang lainnya, lalu Rintaro dan juga Ayato sama yang lainnya. Di sini Saku sama Usami tuh mendominasi banget, Bro ya. Akan tapi sifat Rintaro yang murung tuh datang gitu, Bro ya. Sampai nyangkut dah tuh bolanya di tangan kagak mau dilempar. Ya, Rintaro pun izin buat mengambil minuman sebentar. Rintaro tuh masih kepikiran, kok bisa itu, Bro? Ada yang ngira dia tuh pacaran sama Waguri. Lagian pacaran itu buat apa gitu, Bro? Lagian melihat Waguri senyum itu udah lebih dari cukup bagi Rintaro. Lalu di sini Ayato pun datang nih mengabarkan Rintaro dan mau ambil minum juga. Rintaro tanya apa sih perasaannya pacaran. Ya, Ayato menjawab tidak tahu. Lagian tuh dia tidak pernah pacaran gitu, Bro. Ya, tapi yang penting kau tidak harus terus memikirkannya. Lagian kami tuh akan selalu membantumu apa yang akan terjadi. Dan satu lagi, jangan memendam perasaanmu lagi, Rintaro, kata Hayato. とは全然変なことじゃないと思うし、正直内容よりもそっちの方がびっくりしたよ。感情を表に出すことが増えてきたなって。ならよかった。おいお前ら Dan saat kembali, Hayato tuh merasa ingin membuat Usami kesal ya kan. Dan Rintaro pun setuju. Dan pada akhirnya, tim Hayato dan juga Rintaro lah yang menang. Bahkan saat di rumah, Subaru tuh mengirimkan sebuah pesan ke Rintaro tentang tanggal ulang tahun Waguri yang membuat Rintaro terkejut. Singkat cerita, Rintaro tuh masih bingung nih mau memberikan hadiah apa nih ke Waguri. Bahkan orang tuh sampai berpikir keras di sekolah. Bahkan Rintaro tuh sampai tanya nih ke emaknya soal toko roti yang sangat enak. Ya, emaknya bilang, ya kan, kenapa? Kau harus mencari toko kue yang enak. Kau lupa di sini itu toko kue gitu, Bro. Ya. Ya, Rintaro jelasin kalau kue ini tuh buat Waguri yang sedang ulang tahun. Emaknya tuh bilang, kenapa kau tidak bikin kue sendiri saja dengan bantuan ayahnya? Ya, Rintaro bilang, mana bisa dia buat kue. Ya, emaknya bilang, bukannya bisa biasanya tuh membantu di dapur juga ya kan. Apalagi ada ayahnya yang bisa bantu belajar. Ya, Rintaro ngerasa tidak enak, Bro, kalau minta tolong ke ayahnya. Ya sudah lelah bekerja seharian membuat kue. Tapi Rintaro memberanikan dirinya dibuat bilang saat ayahnya sedang istirahat atau tepar di sofa. Lalu ayah Rintaro tuh tanya, kau mau membuat kue seperti apa? Apa rasa yang ingin kau berikan kepada yang saat memakan kuenya? Ya, Rintaro tuh tidak tahu dia ingin membuat kue yang seperti apa. Tapi Rintaro tuh ingin membuat kuenya tuh bisa membuat orang tersenyum. Terlebih lagi, dia dapat menyelamatkan dirinya. Ya, Bro, ya. Ya, ayahnya pun setuju dan menyuruh Rintaro belajar dan menyempurnakan kue buatannya dan menyuruh dia datang untuk ke dapur sekarang. Lalu beberapa hari ini Rintaro tuh selalu begadang nih buat latihan membuat kue yang enak hingga matanya tuh udah kayak mata panda. Rintaro tuh juga diingetin sama Subaru buat nanya jadwal Waguri kan. Apakah pada tanggal 22 itu kan Waguri itu kosong atau enggak. Dan saat ditanya, untungnya Waguri itu menjawab dengan sangat baik, yaitu sangat free gitu, Bro ya. Ya, Waguri bingung kok bisa Rintaro tuh tahu hari ulang tahunnya dan dari siapa itu kan. Dan sontak langsung nelpon Bapak Subaru itu kan. Ya, Subaru menjawab ya kan, minta maaf ya kan karena kalau membuat Waguri senang gitu kan. Ya, ternyata tujuan Subaru tuh memberitahu itu agar Waguri tuh bisa bercerita lagi nih tentang orang yang disukainya. Ya, itu membuat Waguri sangat-sangat berterima kasih kepada Subaru. Hingga membuat Waguri saltingnya brutal dan bingung ya kan besok mau pakai baju apa gitu kan. Mau pakai baju apa ya? Lanjut. つむぎくんから連絡嬉しいよもっと見たいなって思ったから Singkatnya, tanggal 22 tuh udah datang. Dan saat pagi, dimulai Rintaro tuh udah nyiapin kue yang mau dikasih nih. Hingga kuenya tuh selesai dan dapat persetujuan dari ayahnya. Ya, Rintaro tuh sangat senang, bahkan berterima kasih lalu pergi buat bersiap-siap. Dan emaknya juga membungkus kuenya. Ya, ayah Rintaro tuh menjadi senang karena ternyata Rintaro tuh bisa tersenyum lebar kayak sekarang. Pada akhirnya Rintaro pun bertemu dengan Waguri dan untuk memberikan kue buatannya. Waguri yang tahu kalau isinya tuh kue buatan Rintaro, dia tuh bilang sangat menantikan rasanya gitu, Bro, dan berjanji akan menelpon Rintaro nanti malam. おいしそういつも店のケーキ買ってくれて大事に食べるね
Singkatnya, saat Waguri udah di rumah dan mencoba kuenya, seperti merasakan semua yang ingin Rintaro sampaikan. Lalu saat malam tiba, Rintaro pun menunggu telepon nih dari Waguri. Bahkan wajahnya itu sampai tegang banget hingga mengira kedua orang tuanya tuh salah gitu bro ya. Karena kedua orang tuanya ngira kalau Rintaro tuh gagal untuk memberikan kue kan. Hingga ketika Waguri menelpon ya kan dan mengatakan kalau kue buatan Rintaro tuh enak dan bisa menghangatkan hatinya. Bahkan keluarga Waguri itu juga makan dan bilang kalau kuenya tuh sangat enak. Setelah menutup telepon, Rintaro tuh sangat lega dan berterima kasih nih kepada ayahnya karena telah membantunya membuat kue. Rintaro juga mau membantu toko saat liburan dan meningkatkan skill membuat kuenya. Ya, ayahnya itu pun semangat banget, tapi langsung disentil dah tuh sama amanya dan menyuruh Rentaro buat sesekali aja bantuin di toko ya kan dan menikmati masa liburan dengan teman-temannya. Emaknya Rentaro tuh di sini bersyukur banget bro karena sekarang Rintaro tuh lebih sering tersenyum ya kan daripada yang dulu-dulu. 約束だよ。ケーキ喜んでくれた。うまいって言ってくれたろ。わかった。じゃあ。あの子たちのおかげなのね。 Singkat kata singkat cerita, musim panas tuh udah mulai dan mereka semua tuh akan pergi kemana? Ya tentu aja ke lautan, maksudnya ke pantai. Bahkan Usami sama Rintaro tuh enggak bisa tidur tadi malam karena ya menunggu banget gitu liburan kali ini bro ya. Mereka pun mulai berjalan ke kios dan mau membeli kembang api dan juga sedikit camilan. Akan tetapi Mbak Subaru nih cemberut mulu dah dari tadi, entah apa yang dipikirkan nih sama Mbak Subaru. Apalagi jalannya tuh paling belakang gitu bro ya. Mantap. Udah bang, stop bang, mencari bang. Yang mencari tuh Usami sama Waguri tuh nyari makanan yang sangat enak sampai ketemu sama roti isi daging yang sangat enak. Ya udah cocok nih jadi food vlogger ini mah mereka berdua ya kan karena berburu makanan. Ya Subaru juga seperti murung banget dan Waguri tuh menyadari hal itu bro. Bahkan saat di jalan Saku nih ngelirik ke toko donat yang kayaknya mau beli tapi enggak mau. Karena mau makan kue buatan Rintaro aja. Lalu ada Usami nih yang ngomporin Saku ya kan untuk beli donat saja. Padahal Saku tuh suka banget sama donat. Tapi tidak mau beli juga ya kan karena kekekahan dari Saku. Alasan Saku nggak mau beli tuh karena selalu diejek nih sama Usami yang jahil banget. Waguri juga menambahkan kalau Subaru tuh suka banget sama donat. Tapi Subaru nolak buat beli dan juga Saku. Tapi Saku tuh melihat Subaru yang masih berhenti sambil ngeliatin donat, ya kan? Singkatnya, mereka pun sampai di pantai dan mereka pun bermain air. Dan Subaru hanya duduk di pinggir pantai kayak belum akrab banget sama yang lainnya. Subaru tuh hanya senang melihat mereka berbicara dan tidak mau merusak suasana yang sudah mereka miliki. Lalu saat udah selesai makan ya kan, mereka pun lanjut lagi nih main ya kan. Gak ada berhentinya cok main air gitu kan. Di sini Waguri tuh tanya ke Subaru apa yang sedang dipikirkan sama Subaru. Karena semuanya tuh harus diutarakan bro ya. Karena dari tadi Subaru tuh hanya diam-diam saja. Ya pada akhirnya Subaru pun bercerita hingga pada akhirnya Waguri membawa Subaru ke yang lainnya. Dan Pak Subaru mau membicarakan sesuatu. Ya di sini Subaru tuh bercerita kalau dari dulu dia tuh takut sama cowok. Tapi bukan hal itu yang dia khawatirkan sejak bertemu dengan mereka. Mereka tuh menghancurkan nilai-nilai yang udah Subaru bentuk dari kecil. Awalnya Subaru tuh tidak peduli. Tapi hatinya selalu bertanya, apakah dirinya tuh pantas banget berada di bareng mereka. Tapi Subaru tuh ingin sekali berada bersama mereka, merasakan kesenangan yang ada pada mereka dan juga tertawa bersama dengan mereka, apalagi kehangatan yang mereka miliki. Ya, Saku tuh mendang air nih ke arah Subaru dan bilang, dirinya juga tidak menyangka akan akrab dengan anak-anak Kekyo, bahkan sampai main ke sini juga. Ya, yang dikatakan Saku tuh intinya gitu bro ya, mereka tuh sudah berteman. Jadi jangan pernah kayak gini lagi. Apalagi mereka tuh udah pergi main. Ya Usami dan Ayato juga setuju dengan pendapat Saku. Apalagi Rintaro yang sangat setuju karena mereka tuh sudah berteman sejak dulu. Subaru pun maju dan terjatuh. Akan tetapi Subaru tertawa bahagia dan berterima kasih. Senyuman itu disambut juga dengan matahari yang terbenam. 大して仲良くない人なんかと友達だと思ってるって言ってんの。なんでもないわ。 Saat malam tiba, waktunya kita bermain kembang api. Ya, di sini Subaru tuh dikasih donat sama Saku yang kebetulan Subaru tuh sedang kelaparan. Nah, kalau suka bilang aja tong. Jangan main spoiler lah. Animenya belum sampai situ ya kan. Lanjut.
Ya, dalam hal ini Subaru tuh bertanya, apakah dia tuh ada kemajuan gitu kan? Ya, dengan tekad Subaru tuh akan maju demi merasakan kehangatan yang mereka dapatkan. 少しは進めたかしら。 Singkatnya, mereka tuh udah kehabisan stok kembang api nih dan air mancur ya kan. Usami tuh berencana mau beli lagi dan Saku, Ayato sama Subaru juga mau beli minuman. Dan tinggal Rintaro dan juga Waguri nih ya kan, berdua aja nih mereka nih. Di sini mereka pun bermain mercon tetes, ya sebut aja gitulah ya, mercon tetes, oke. Mereka pun menyalakan keindahan mercon itu. Mereka tuh mulai bercerita satu sama lain tentang Subaru. Waguri juga berterima kasih nih kepada Rintaro. Tapi bagi Rintaro bro, dia tuh tidak berbuat apa-apa. Yang berjasa itu adalah Waguri. Karena berkat Waguri, Rintaro tuh bisa lebih menghargai sesuatu. Rintaro tidak ingin semuanya berakhir dan menjadi sepi. Tapi Waguri bilang, kalau begitu kita akan buat kenangan selanjutnya. Lagian, ini juga masih lama liburannya. Mendengar hal itu, spontan Rintaro tuh menyatakan perasaannya yang sebenarnya. Yang membuat mereka berdua saling terdiam dengan wajah yang memerah. Lalu, tak lama kemudian, yang lain pun ikut kembali nih dengan membawa kembang api yang baru. Untungnya kagak terdengar itu sama mereka. Akan tetapi, Waguri itu masih stuck aja di situ kan. Untungnya ada Mbak Subaru yang nyadarin buat segera pergi. Akhirnya, Bang Rintaro menyatakan perasaannya. Bagaimana kelanjutannya ya? Lanjut. Singkat cerita, saat perjalanan Rintaro ya kan, Rintaro tuh bingung kenapa dia mengatakan hal itu. Tapi ada sedikit perasaan yang merasa lega ya kan saat Rintaro menyatakan hal tersebut. 次はどこ行こっか。今度はみんなでバーベキューもいいよね。ずっと楽しいと思う。好きです。 Dan kayaknya itu aja untuk season pertama dari Kaoru Hanawarin Tosaku gitu kan. Gimana kisah perjalanan yang sangat bagus gitu kan. Bang, belum selesai bang. Masih ada satu episode lagi kau ini. Main-main potong-potong aja. Masih ada satu episode bang. Kau ini. Lanjut dulu bang, episode 13. Singkat cerita, Rintaro tuh mengajak Waguri buat datang ke festival musim panas. Bahkan di sini Waguri tuh terlihat kawaii banget dengan kimono yang dia pakai. Rintaro tuh harus menjelaskan semuanya tentang kejadian di pantai dengan mengajak Waguri buat berketemuan ya kan. Alhasil mereka pun ketemu di festival ini. Di sini mereka menikmati festival terlebih dahulu. Karena agar tidak tegang bro ya suasana. Lagian melihat senyuman Waguri itu membuat Rintaro menjadi tenang. Singkatnya mereka pun duduk nih karena udah kelelahan dan mau istirahat ya kan. Tapi situasinya tuh malah jadi canggung lagi dong. Lalu di sini Rintaro pun menyatakan perasaannya kembali. Kali ini Rintaro menambahkan kalau dia tuh ingin melihat senyuman Waguri saja. Tapi dia tidak mau mengganggu kehidupan sekolah Waguri dan meminta maaf atas keegoisan dirinya. Intinya Rintaro tuh ingin selalu di samping Waguri dan mengajak Waguri buat berpacaran. Ya, Waguri menjawab kalau Rintaro tuh tidak egois. Lagian apakah Rintaro ingat saat pertama kali pertemuan? Ternyata ingatan mereka tuh berbeda. Di mana awal pertemuan mereka tuh ada dua versi. Versi yang di awal sama versi Waguri sendiri. Ya, versi Waguri di mana dia tuh sangat putus asa banget nih di musim dingin dan mau segera pulang. Akan tetapi kehangatan sebuah toko membawanya masuk ke dalam dan membeli kue. Lalu di saat itulah Waguri tuh bertemu dengan sosok Rintaro. Dan saat memakan kue, Waguri tuh menangis ya kan. Dan Rintaro menghampirinya yang sedang menangis. Dengan kebaikan Rintaro itu membuat Waguri mendapatkan kehangatan dan juga merasa sangat senang. Tapi Rintaro malah tidak mengingat hal itu. Lalu soal sekolah, mereka tuh selalu bertemu jauh dari sekolahan yang membuat Waguri dapat keberanian buat maju selangkah demi selangkah. Bahkan Waguri mengatakan kalau dirinya tuh jatuh cinta ke Rintaro. 勇気や元気をくれたそんなあなたに私は恋をしたの。 Dan kembali ke masa lalu di mana setelah pertemuan dengan Rintaro, Waguri tuh mulai berhias dan memakai pakaian yang sangat bagus agar berharap bisa bertemu dengan Rintaro lagi kan dan berbicara. Itu adalah harapan kecil Waguri. Tapi setiap saat Waguri itu hanya bisa melihat Rintaro nih seiring waktu ya kan. Bahkan Waguri juga terkejut kalau ternyata Rintaro tuh anak dari yang punya toko kue saat itu. Lebih senang lagi kalau Rintaro tuh masih kelas SMA ya kan. Maksudnya lebih senang lagi saat Waguri mendengar kalau Rintaro tuh sepantaran dengan dirinya. Ya, lalu terjadilah saat dimana hari hujan ya kan. Ya, kita di episode pertama kemarin karena udah nggak berharap ketemu Rintaro, jadi mau makan di tempat saja di sini.
Akan tetapi saat suapan terakhir, Rintaro pun muncul dan membuat Waguri terkejut hingga tersedak. Bahkan saat saling bertatapan itu membuat Waguri mau meledak dan refleks lari meninggalkan toko. Keesokan harinya Waguri itu tidak mau semua ini berakhir begitu aja dan kembali ke toko dan mau bertemu dengan Rintaro langsung dan minta maaf dan ingin lebih mengenal Rintaro. 知りたいの。あなたのこと。あなたの名前も知れないままなんて。 Bahkan kita tuh juga dilihat ini saat Waguri di kelas sendirian dan membuka korden. Dan saat itulah dirinya tuh melihat sosok Rintaro di sebelahnya. Dan Waguri tuh merasa sangat senang karena Rintaro tuh berada sangat dekat dengannya. Dan kembali ke masa sekarang. Di sini Waguri pun menerima permintaan Rintaro. Begitu juga Rintaro yang bersyukur ya kan telah berani melangkahkan atau dia tuh telah berani mengungkapkan perasaannya dan menemukan sebuah kebahagiaan dan tamat. 私は和栗薫子です。紬凛太郎くんです。こちらこそよろしくお願いします。凛太郎くんが大好きです。 Bang, kok udah bang? Padahal ini main kisah loh bang. Main kisah, udahlah bangun kau. Dari tadi kemarin ini kah main nggak main kisah bro. Ini cuman ya pinginnya tuh main kisah, tapi gak kesampainya udah jangan main kisah lagi, oke? Dan mari kita closingan dulu dan begitulah bro, kisah cinta antara Waguri dan juga Rintaro. Dua manusia yang awalnya tuh cuman pengen hidup tenang, tapi malah ketertarikan dalam hubungan yang tumbuh pelan-pelan. Ya nggak pelan-pelan sih, sebenarnya Waguri aja yang udah ngincer Rintaro gitu bro ya. Dan Rintaro tuh bukan orang yang gampang percaya ya kan. Dulunya dia tuh udah nyerah buat berbaur ya kan sama orang lain. Dan selalu ngerasa kalau dirinya tuh cuman bikin orang gak nyaman. Dan selalu mikir kalau lebih baik menjauh daripada salah langkah. Buat dia, dunia itu bukan tempat yang mau ribut. Dan dia cuman mau jadi bayangan di sudut yang gak mau kelihatan. Tapi ketika Waguri muncul, dunia tuh yang gelap tiba-tiba punya penuh warna. Bukan karena Waguri yang sempurna bro, tapi karena dialah satu-satunya orang yang pernah ngelihat Rintaro tuh dengan apa adanya. Begitu juga dengan teman-teman Rintaro bro. Bang, jadi gue mikir ya, kalau gue kok relate banget sama cerita ini kan, apakah jangan-jangan gue tuh adalah sosok Rintaro di dunia yang asli gitu bang? Kayaknya enggak deh. Rintaro tuh diam-diam keren. Kalau lo diam-diam nanti ngantuk bro ya. Lanjut. Padahal gue cuman pengen ikut berbaur gitu bang. Lo mau berbaur? Mulai dari mandi dulu, oke? Aromanya tuh udah menyengat dan lanjut. Woi, aku mandi bang. Aku tuh udah mandi bro ya. Ya udahlah, ya udah. Dari Waguri dan Rintaro kita tuh juga belajar. Kadang seseorang itu terlihat baik-baik saja, padahal dia tuh udah nyerah sama dunianya sendiri. Dan satu orang yang sangat peduli ya, itu sudah cukup bu, buat menarik dia dari keluar dari kegelapan. Bahkan dia sendiri sudah terbiasa, oke? Jadi kalau kamu punya seseorang yang begitu berarti kan jangan lepasin. Karena kadang perhatian kecil tuh bisa menyelamatkan hidup seseorang. Oke sobat, gua Tra, gua pamit dulu. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe, oke? Oke sobat Traga, jangan lupa di like dan di komen dan juga di subscribe. Oke, terima kasih atas dukungan kalian dan semoga kita tuh bisa lanjut lagi. Oke, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala cici. Aduh, terima kasih ya guys ya yang kalian udah nonton kan. Dan gua Tra, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.